Bagi saya Monsinyur Sugio Pranoto itu pribadi yang istimewa. Ia menanamkan nilai-nilai Kristiani yang diwujudkan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari, secara khusus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa perwujudan iman mesti nyata dilakukan di masyarakat, di tempat di mana ia tinggal, di Indonesia inilah perwujudan iman kami, iman Gereja Katolik. Monsinyur Sugia, atau yang lebih dikenal dengan Monsinyur Albertus Sugio Pranoto, adalah seorang putra terbaik Indonesia yang mengabdi kepada kemanusiaan melalui Gereja Katolik. Ia merupakan uskup pribumi pertama Indonesia yang memiliki rasa nasionalisme tinggi. Jauh sebelum ditahbiskan menjadi uskup, Sugia bahkan belum mengenal agama Katolik, sebab ia dilahirkan dalam keluarga yang memeluk agama Islam. Pertemuan Sugia dengan seorang misionaris Jesuit, Pastor Frans van Lith, akhirnya membukakan jalannya menjadi penganut agama Katolik. Dengan menyetujui permintaan Pastor van Lith, Sugia kemudian belajar di sebuah sekolah binaan para misionaris Jesuit, yakni Kolose Saverius yang berlokasi di Muntilan, Jawa Tengah. Sekian lama menuntut ilmu di sekolah tersebut, Sugia tertarik dengan agama Katolik dan secara tekun mempelajarinya. Hingga pada tahun 1931, ia ditahbiskan menjadi pastor, dan tepat di tahun 1940, beliau ditahbiskan menjadi vikaris apostolik yang bertugas di Vikariat Apostolik Semarang. Salah satu alasannya di pastor, dia ingin mengabdi kepada manusia, kepada sesama, kepada bangsanya, tetapi juga mengabdi kepada Allah. Dan rupanya dia merasa pilihan yang dekat dengan hal itu adalah menjadi pastor. Dari situ dia minta izin kepada orang tuanya. Ibunya mengizinkan, karena cita-cita itu menjadi sebuah ekspresi dari bentuk keprihatinan, dan memang orang tuanya, ibunya maupun ayahnya itu sudah mengajarkan tentang model keprihatinan orang Jawa. Tahun 1942, Jepang mulai menduduki wilayah Indonesia, tak terkecuali Semarang. Melihat banyaknya bangunan disita dan sejumlah warga ditawan oleh penjajah, akhirnya membuat Sugia tak tinggal diam. Ia memang tak ikut angkat senjata melawan pasukan Jepang, melainkan berjuang dengan cara yang berbeda, yakni memperhatikan kebutuhan rakyat, terutama dalam hal pangan. Dan meski dirinya seorang rohaniawan, bukan berarti hanya rakyat yang beragama Katolik saja yang ia perhatikan, melainkan seluruh rakyat tanpa memandang perbedaan. Orang-orang Belanda yang ditahan untuk pastor-pastor, yang bergerak adalah justru umat. Umat itu akan mengumpulkan entah makanan yang kemudian bisa disumbangkan untuk memberi support kepada para tawanan yang ada di kamp tahanan. Karena memang ratusan imam, pastor, bruder, dan suster yang menjadi tawanan Jepang. Ada di berbagai tempat, ada di Jogja, ada di Baros, ada di Semarang, ada di Jakarta, yang itu juga kemudian dikoordinir dengan cara seperti itu. Situasi chaos seperti itu, kemudian Monsinyur biasanya lewat kurir. Jadi ada kurir, lewat kurir itu kemudian memberitahu supaya pasukan ini jangan melewati daerah tertentu di Semarang itu, sehingga menghindari jebakan antara pasukan Jepang dan pasukan Belanda. Maka kemudian dibuat sebuah proses perundingan bersama, di mana Monsinyur Sugio menjadi mediator di dalam pertempuran 5 hari di Semarang itu.
adalah Gereja Santo Yusuf Gedangan. Gereja ini pun menjadi saksi sejarah karya dan perjuangan Monsinyur Sugiya bersama rakyat Semarang saat melawan tentara Jepang. Gereja ini termasuk gereja tertua yang ada di kota Semarang. Gereja Gedangan menjadi tempat tinggal Sugiya saat Perang 5 Hari terjadi di Semarang. Beliau menggunakan gereja ini sebagai lokasi persembunyian pemuda Semarang dari kejaran tentara Jepang. Jejak peninggalan Monsinyur Sugiya masih dapat terlihat hingga saat ini. Semua ornamen gereja masih asli dengan gaya arsitektur Eropa. Semua tembok gereja terbuat dari batu bata merah berukuran besar. Jangan diandaikan bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 45 itu dengan segera tersebar, tidak. Tetapi dalam hal ini Monsinyur Sugiya memang mendapat berita awal sehingga dia dengan segera mengibarkan bendera merah putih itu di Gedangan sebagai bagian dan sebagai proses relasi yang memang sudah terjalin sebelumnya. Tak hanya Gereja Santo Yusuf Gedangan saja, Gereja Randusari atau Gereja Katedral Semarang ini juga punya cerita sejarah tersendiri. Di tahun 1940, gereja ini dipilih oleh Monsinyur Sugiya sebagai pusat Keuskupan Agung Semarang. Gereja ini dianggap strategis sebagai pusat pertahanan kota pada saat itu. Sempat ingin dikuasai oleh Jepang, Monsinyur Sugiya berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankan tempat ini. Ya, ada beberapa peninggalan Monsinyur Sugiya yang hingga kini masih terjaga keasliannya. Mulai dari bentuk bangunan, tahta suci, hingga foto-foto yang terpajang di sepanjang gereja ini. Peninggalan tersebut dianggap sebagai tanggung jawab besar bagi para imam yang bertugas di gereja ini guna tetap menjaga dan merawatnya. Ya, pertama sejak ditetapkan sebagai uskupan, Monsinyur Sugiyo Pranoto memilih Gereja Randusari ini menjadi pusat Gereja Keuskupan Semarang. Ditetapkan sejak tanggal 25 Juni 1940. Nah, tidak tahu persisnya kenapa Monsinyur memilih tempat ini, kemungkinan karena tempat ini menjadi tempat yang strategis pada masa itu, dekat dengan pusat pemerintahan Hindia Belanda yang sekarang menjadi Wisma Perdamaian, tempat kediaman gubernur. Yang istimewa bagaimana ketika masa perjuangan, terlebih ketika masa pendudukan Jepang, sebenarnya gereja ini juga hendak dikuasai Jepang, tetapi kemudian Monsinyur mencoba untuk mempertahankan. Waktu itu Monsinyur menantang utusan Jepang kalau hendak mengambil alih gedung ini, maka lebih dahulu untuk menggantung Monsinyur, seperti itu. Terlebih katedral ini menjadi salah satu cagar budaya tingkat nasional, tetap harus dijaga kelestariannya, meskipun ya harus menyesuaikan dengan kebutuhan untuk pelayanan jemaat sekarang ini. Kita bisa upayakan untuk tetap lestari apapun itu yang ada di sini, termasuk jejak peninggalan Monsinyur Sugiyo Pranoto, tetap akan kita jaga dan kita rawat. Semasa menjabat sebagai pemimpin keuskupan, sudah menjadi tugas rutin Monsinyur Sugiyo Pranoto dalam menulis surat kegembalaan. Surat-surat yang beliau tulis banyak bercerita mengenai kondisi dan keprihatinan yang terjadi saat itu. Tak hanya hal yang berkaitan dengan iman, tapi juga perkara kemanusiaan yang terjadi di Indonesia menjadi bagian terpenting dalam surat-suratnya. Ada beberapa surat atau naskah tulisan tangan Monsinyur yang disimpan oleh Romo Subanar sebagai bahan penelitian guna menulis buku-buku tentang Monsinyur Sugiyo Pranoto. Walau beberapa hanya dalam bentuk duplikat fotokopian saja, namun hal tersebut sungguh membantu dalam merekam jejak pemikiran dan perjuangan Monsinyur Sugiyo Pranoto kala itu. Naskah-naskah yang ditulis oleh Monsinyur Sugiyo Pranoto itu ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah surat kegembalaan, karena biasanya pada saat menjelang Paskah atau menjelang Natal, itu sebagai pemimpin gereja di Keuskupan
Monsinyur Sugio akan mengeluarkan surat kegembalaan. Dan di dalam surat kegembalaan itu Monsinyur Sugio Pranoto mengungkapkan sejumlah hal. Ketika dalam masa penjajahan Jepang, ini kan rakyat sudah sangat menderita. Jadi sudah mati raga. Maka diungkapkan, kalau untuk persiapan menyambut Paskah, ya tidak lagi perlu berpuasa dan berpantang karena memang situasinya memang sudah sangat puasa setiap hari, berpantang setiap hari, mati raga setiap hari. Itu diungkapkan. Hal yang lain ketika mau mengungkapkan perkara bukan spesifik hal yang terkait dengan iman Kristiani, tetapi perkara kemanusiaan. Kemanusiaan itu satu, bangsa itu satu. Inspirasi kesatuan ini dia landaskan, dia ungkapkan tidak dalam sebuah cara berpikir eksklusif. Ini hanya khusus untuk orang Kristen, tidak. Tetapi dia ungkapkan dalam sebuah proses berpikir yang manusiaan. Tidak ada beda ras satu dengan yang lain. Bangsa Indonesia tidak ada sekat-sekat beda etnis atau agama. Jadi hal-hal yang semacam ini dia ungkapkan dalam berbagai macam kesempatan. Tidak melulu di dalam surat kegembalaan, tetapi juga ada pesan yang dia sampaikan lewat surat pribadi, karena ada beberapa surat pribadi juga, atau juga di dalam forum-forum di mana dia bisa berpidato. Ya, Monsinyur Sugia dikenal sebagai rohaniawan yang memakai kebudayaan lokal Indonesia, khususnya Jawa, dalam membumikan Katolik di Indonesia. Beliau membolehkan wayang dan juga gamelan dalam dakwah-dakwah Katolik. Monsinyur Sugia meninggal pada 22 Juli 1963 di sebuah biara di Stel, Belanda. Namun kemudian Presiden Soekarno tidak menghendaki Romo Sugia dimakamkan di Belanda. Hingga akhirnya jenazah beliau diterbangkan ke Indonesia dan dikebumikan. Presiden Soekarno pun menyematkan gelar pada Sugia sebagai pahlawan nasional. Inilah yang membuat Monsinyur Sugio Pranoto dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang. Dan gelar pahlawan nasional juga dibuat oleh Presiden Soekarno karena bahkan pada masa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan tidak hanya melulu lewat perjuangan bersenjata, tetapi juga lewat diplomasi. Nah, Monsinyur Sugio Pranoto sangat kelihatan sekali bagaimana terlibat dalam diplomasi internasional. Karena salah satu negara internasional yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada awal kemerdekaan itu adalah Vatikan. Dan itu juga berkat diplomasi dari Monsinyur Sugio Pranoto. Sehingga seluruh kehidupan Monsinyur Sugio Pranoto pada satu sisi pemimpin gereja, tetapi sekaligus juga bergerak di wilayah perjuangan bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan, yang mengisi kemerdekaan, dan juga bagaimana kemerdekaan itu menjadi bermakna dan mempunyai dampak bagi anggota gereja maupun bagi masyarakat Indonesia. Berkat jasa dan perjuangan Monsinyur Sugia semasa hidupnya, kini nama Sugio Pranoto diabadikan sebagai nama salah satu universitas Katolik di Semarang, yakni Unika Sugio Pranoto. Salah satu perguruan terbaik di Indonesia ini memiliki moto Talenta Pro Patria et Humanitata, atau yang berarti talenta terbaik dipersembahkan demi bangsa, negara, dan kemanusiaan. Universitas ini berharap nama Sugio Pranoto yang tersemat di dalamnya menjadi doa bagi seluruh mahasiswa didik agar mampu menyerap nilai-nilai yang diterapkan oleh Monsinyur Sugio Pranoto. Universitas ini memang didirikan oleh para orang-orang Katolik yang memang berkonsen dalam dunia pendidikan. Kalau masyarakat melihat sebuah tagline di kampus ini bahwa Unika Sugio Pranoto ini
menggunakan tagline Talenta Pro Patria et Humanitate. Jadi talenta yang dimiliki oleh warga Unika, baik itu mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, itu disumbangkan untuk negara dan kemanusiaan. Nah, nama Sugio Pranoto ini memang menjadi semacam ikon atau patron di universitas ini, agar Universitas Katolik ini ketika menjalankan proses pendidikan terhadap anak muda itu menggunakan atau memakai nilai-nilai yang dihidupi dari nilai-nilai Monsinyur Sugio Pranoto. Di areal kampus Unika ini juga terdapat Museum Mini The Sugio Pranoto Memorial. Museum ini menjadi sebuah tempat untuk mengenang segala hal yang berkaitan dengan Monsinyur Sugio Pranoto. Mulai dari kisah kelahirannya, keluarga, hingga karya pengembalaannya sebagai rohaniawan Katolik, baik bagi gereja maupun negara. Museum di Unika ini ada yang namanya museum, sebuah museum mini sebetulnya, namanya The Sugio Pranoto Memorial. Ini berdiri tahun 2007. Awalnya memang ini dari zaman itu rektor kami meminta untuk membuat sebuah kenangan bagi patron kami Sugio Pranoto. Nah, pada waktu itu dibentuklah sebuah tim untuk membentuk The Sugio Pranoto Memorial, sebuah museum begitu. Nah, saya memang ikut di dalamnya, Satgas, kemudian kami ini istilahnya mencari atau hunting kemana-mana. Akhirnya kami menemukan beberapa orang dari keluarga Monsinyur yang ternyata masih menyimpan barang-barang. Kalau nanti Anda bisa lihat di museum ini, beberapa barang peninggalan Monsinyur itu masih tersimpan di sini. Atas kebaikan saudara-saudara Monsinyur, kenalan baik Monsinyur, itu diserahkan kepada kami. Dan ini memang kami rawat. Setelah itu kami kumpulkan, dibentuklah yang namanya The Sugio Pranoto Memorial ini. Dan di Sugio Pranoto Memorial ini nanti di sana akan ada sejarah kehidupan Monsinyur Sugio Pranoto. Dari mulai silsilah beliau, kelahiran beliau, kemudian ketika pendidikan beliau di pendidikan dasar, kemudian pendidikan seminari, akhirnya masuk menjadi seorang pastor. Setelah menjadi seorang pastor, dalam pengembalaannya di sana ada bagaimana ketika menjadi pastor, beliau kehidupannya melayani umat di Keuskupan Agung Semarang ini. Akhirnya beliau diangkat jadi Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang ini. Beliau ini adalah uskup pertama di Keuskupan Agung Semarang yang pribumi. Ya, sosok Monsinyur Sugio Pranoto menjadi pahlawan besar tidak hanya bagi kota Semarang saja, tapi seluruh Indonesia. Beliau pahlawan nasional yang harus dikenang sepanjang masa. Nilai-nilai hidup yang dilakukan oleh beliau menjadi dasar utama yang diberikan kepada para generasi muda di universitas ini. Unika ini dengan nama Sugio Pranoto itu merupakan tokoh besar, pahlawan nasional yang memang nilai-nilai ajarannya harus dihidupi, harus dilaksanakan. Nah, orang-orang muda ini kan belum banyak mengenal sebenarnya Sugio Pranoto, siapa atau pahlawan nasional. Makanya ketika sejak mahasiswa baru, kemudian kita ajak untuk mengenal, kemudian ketika dalam proses kegiatannya, itu kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang intinya nilai-nilai Sugio Pranoto hidup di sana. 100% Katolik, 100% Indonesia. Kemanusiaan itu satu, kendati berbeda bangsa, asal-usul dan ragamnya, berlainan bahasa dan adat istiadatnya, kemajuan dan cara hidupnya, semua merupakan satu keluarga besar. Satu keluarga besar di mana anak-anak masa depan tidak lagi mendengar nyanyian berbau kekerasan, tidak menuliskan kata-kata bermandi darah. Jangan lagi ada curiga, kebencian, dan permusuhan. Hingga kini,
kisah dan nilai-nilai hidup Monsinyur Sugio Pranoto ternyata masih tetap menginspirasi. Hal ini terbukti di pertengahan tahun 2012, film bertajuk Sugia hadir mewarnai dunia perfilman Indonesia. Film besutan sutradara Garin Nugroho ini ternyata mampu mengisahkan dengan baik sejarah yang terjadi pada sekitar tahun 40-an hingga 50-an. Film Sugia itu memang dibuat berdasarkan buku yang saya tulis. Buku yang saya tulis yang digunakan untuk membuat film Sugio ini adalah berdasar catatan harian Monsinyur Sugio. Untuk film Sugio memang periodenya dibuat antara tahun 40 sampai tahun 50. Ini untuk sejarah Indonesia memang periode yang sangat kaya. Karena tahun 40 itu masih Belanda. Kemudian peralihan tahun 42 itu Jepang. 45 kemerdekaan, antara 45 sampai 49 itu masih Belanda mencoba menguasai Indonesia lagi. Kemudian ada Komisi 3 Negara yang merupakan representasi dari PBB. Baru pada akhir tahun 49 ketika konferensi Media Bundral lalu pengakuan Indonesia sepenuhnya. Sehingga periode 49-50 ini menjadi periode yang pada satu sisi untuk Indonesia sangat penting. Nah, ini yang kemudian dibuat dalam film Sugio. Orang mengandaikan film Sugio ini akan menyangkut seluruh hidup. Ini cara memandang film Hollywood. Orang mempunyai ekspektasi terhadap film Sugio ini, Sugio hadir sebagai Superman, karena dia menjadi pahlawan nasional. Ternyata memang tidak. Justru karena dibuat berdasarkan buku catatan hariannya, dan di dalam catatan harian itu yang dicatat bukan hanya melulu kegiatan saya atau kegiatannya Monsinyur itu, tetapi Monsinyur ketemu dengan berbagai orang. Monsinyur memimpin sebuah gencatan senjata ketika Semarang mengalami pergolakan. Itu semua dicatat di dalam buku catatan harian itu, sehingga film yang ada di sana memang berdasarkan pada berbagai peristiwa yang ada di dalam catatan Monsinyur itu dari periode 40 sampai 50. Sugia memang tak bertempur secara fisik. Ia memilih bertempur secara halus yang mana pada akhirnya membawa dampak bagi kedaulatan Indonesia. Satu hal yang dapat kita pelajari dari sosok Sugia adalah meskipun ia adalah seorang pemimpin umat Katolik, ia tak hanya berkutat dengan tugas-tugas gerejawi. Sugia tak lupa akan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Ia membuktikan dirinya sebagai umat Katolik yang baik dengan ikut berjuang bagi kemerdekaan Indonesia.